Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari kenapa kelinci lompat. Bukan jalan, ini penjelasan ilmiahnya. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kelinci bergerak dengan cara yang unik dibandingkan hewan berkaki empat lainnya? Sebelum kita mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ke channel ini. Zona Pengetahuan Hewan. Dengan menekan tombol subscribe, kamu akan selalu mendapatkan notifikasi dan update terbaru seputar berbagai informasi menarik, unik, dan edukatif dari dunia hewan yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Jadi, pastikan kamu nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa yang akan membuka wawasanmu tentang kehidupan hewan di sekitar kita dan di seluruh penjuru dunia. Sementara kucing, anjing, atau kuda berjalan dengan langkah bergantian, kelinci justru melompat dengan kedua kaki belakangnya secara bersamaan. Kelinci adalah bagian dari ordo Lagomorpha yang telah berevolusi selama jutaan tahun untuk mengembangkan strategi bertahan hidup yang efektif. Ketika kelinci bersiap melompat, mereka mengumpulkan energi potensial dengan menekuk kaki belakang mereka. Mirip seperti pegas yang dikompresi. Para ilmuwan dari Uppsala University di Swedia menemukan bahwa gen bernama RORB memainkan peran kunci dalam mengatur pola pergerakan kelinci. Otak kelinci memiliki area khusus yang didedikasikan untuk mengontrol keseimbangan dan koordinasi gerakan, termasuk cerebellum yang sangat berkembang. Penelitian biomekanikal menunjukkan bahwa melompat memungkinkan kelinci untuk mencapai kecepatan hingga 80 km per jam dalam jarak pendek dengan konsumsi energi yang relatif rendah. Hal ini dimungkinkan oleh mekanisme penyimpanan dan pelepasan energi elastis yang telah disebutkan sebelumnya. Ditambah dengan efisiensi aerodinamis tubuh kelinci saat melompat, sistem pencernaan kelinci telah berevolusi untuk mendukung kebutuhan energi tinggi dari gaya hidup yang aktif. Kelinci melakukan sekatrofai, yaitu memakan feses lunak mereka sendiri untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi, terutama vitamin B dan protein yang diproduksi oleh bakteri di usus besar mereka. Perilaku ini memastikan bahwa kelinci mendapatkan nutrisi maksimal dari makanan mereka untuk mendukung aktivitas melompat yang membutuhkan energi tinggi. Struktur mata kelinci juga mendukung gaya hidup mereka sebagai hewan yang sering melompat. Mata kelinci terletak di sisi kepala dengan sudut pandang hampir 360 derajat. Memungkinkan mereka untuk mendeteksi predator dari berbagai arah sambil tetap fokus pada jalur lompatan mereka. Telinga kelinci yang besar dan sensitif dapat mendeteksi suara frekuensi tinggi yang tidak dapat didengar manusia, memberikan peringatan dini tentang kehadiran predator. Bahkan pola reproduksi kelinci yang cepat dapat dilihat sebagai adaptasi yang mendukung strategi survival mereka dengan menghasilkan keturunan dalam jumlah besar dan sering. Spesies kelinci dapat mempertahankan populasi meskipun tingkat predasi yang tinggi. Saat melompat, kelinci dapat mengurangi hambatan udara dengan mengatur posisi tubuh mereka menjadi lebih streamline. Gerakan melompat bukan hanya cara bergerak yang unik, tetapi merupakan solusi optimal untuk tantangan survival yang dihadapi kelinci sebagai hewan mangsa di alam liar. Dari otot-otot kaki belakang yang kuat hingga gen RORB yang mengatur koordinasi gerakan. Dari sistem penyimpanan energi elastis hingga refleks saraf yang cepat. Setiap aspek dari biologi kelinci telah disesuaikan untuk mendukung gaya hidup melompat mereka. Penelitian modern terus mengungkap detail-detail baru tentang mekanisme biomekanikal dan genetik di balik kemampuan luar biasa ini. Pemahaman tentang sistem pergerakan kelinci tidak hanya memuaskan rasa ingin tahu ilmiah kita, tetapi juga memberikan inspirasi untuk pengembangan teknologi robotika dan biomimikri. Kelinci telah menunjukkan kepada kita bahwa dalam dunia biologi tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap adaptasi adalah hasil dari proses evolusi yang panjang dan seleksi alam yang ketat. Gerakan melompat kelinci yang terlihat sederhana sebenarnya adalah manifestasi dari jutaan tahun inovasi biologis yang menghasilkan salah satu sistem pergerakan paling efisien di dunia hewan. Metabolisme kelinci juga telah beradaptasi untuk mendukung aktivitas melompat yang intensif. Otot-otot kaki belakang kelinci
memiliki proporsi serat otot cepat yang tinggi, yang mampu menghasilkan kontraksi kuat dalam waktu singkat. Sistem kardiovaskular kelinci dapat meningkatkan detak jantung hingga 300 denyut per menit saat berlari, memastikan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup ke otot-otot yang bekerja keras. Sistem pernapasan kelinci juga sangat efisien. Dengan kapasitas paru-paru yang besar relatif terhadap ukuran tubuh mereka, memungkinkan pertukaran gas yang optimal selama aktivitas fisik intensif, cerebellum kelinci memproses informasi dari sistem vestibular di telinga dalam, proprioseptor di otot dan sendi, serta input visual untuk menghasilkan gerakan yang presisi dan terkoordinasi. Sementara kanguru juga melompat. Mekanisme mereka berbeda, karena kanguru menggunakan ekor sebagai penyeimbang dan memiliki struktur kaki yang berbeda. Kelinci tidak memiliki ekor yang fungsional untuk keseimbangan, sehingga mereka mengandalkan koordinasi kaki depan dan belakang yang sangat presisi. Dibandingkan dengan hewan pengerat lain seperti tikus atau tupai yang dapat berlari cepat, kelinci memiliki keunggulan dalam hal efisiensi energi jarak menengah dan kemampuan manuver. Kucing dan anjing, meskipun dapat berlari sangat cepat, tidak memiliki kemampuan mengubah arah secara tiba-tiba, seperti kelinci saat melompat. Burung-burung yang tidak dapat terbang seperti ayam hutan juga menggunakan gerakan melompat, tetapi tidak seefisien kelinci, karena struktur kaki mereka yang berbeda. Kuda dapat berlari dengan kecepatan tinggi, tetapi memerlukan ruang yang luas untuk berbelok. Sementara kelinci dapat berbelok tajam dalam ruang yang sangat terbatas. Keunikan kelinci terletak pada kombinasi kecepatan, efisiensi energi, dan kemampuan manuver yang tidak dimiliki oleh hewan lain dalam tingkat yang sama. Sumsum tulang belakang kelinci mengandung generator pola sentral yang menghasilkan ritme gerakan melompat secara otomatis tanpa memerlukan input sadar dari otak. Sistem ini memungkinkan kelinci untuk melompat dengan pola yang konsisten, bahkan dalam situasi stres atau saat melarikan diri dari predator. Refleks proprioseptif kelinci juga sangat sensitif, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan kekuatan dan arah lompatan berdasarkan kondisi permukaan tanah dan hambatan di sekitar mereka. Waktu reaksi kelinci untuk memulai gerakan melompat hanya sekitar 50-100 milidetik, jauh lebih cepat dari kebanyakan hewan lain. Koordinasi antara sistem saraf pusat dan perifer ini menciptakan mesin biologis yang sangat efisien untuk gerakan melompat. Gen ini mengkode protein yang berfungsi sebagai faktor transkripsi, mengatur ekspresi gen-gen lain yang terlibat dalam koordinasi gerakan di sumsum tulang belakang. Ketika gen RORB mengalami mutasi, seperti yang terjadi pada ras kelinci Sauter Dolford dari Prancis, kelinci kehilangan kemampuan untuk melompat dan malah berjalan dengan kaki depan mereka dalam posisi seperti berdiri dengan tangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan melompat kelinci bukan hanya masalah anatomi, tetapi juga diatur oleh program genetik yang sangat spesifik. Gen RORB mengatur pembentukan sirkuit saraf di sumsum tulang belakang yang mengkoordinasikan kontraksi otot-otot kaki belakang secara sinkron. Tanpa fungsi gen ini, sistem saraf kelinci tidak dapat menghasilkan pola gerakan melompat yang karakteristik. Penemuan ini juga memberikan wawasan tentang evolusi pola pergerakan pada mamalia dan bagaimana perubahan genetik kecil dapat menghasilkan perbedaan perilaku yang dramatis. Tendon elastis di kaki belakang kelinci, terutama tendon Achilles, berperan sebagai penyimpan energi elastis yang sangat efisien. Saat kelinci mendorong tanah dengan kaki belakangnya, energi yang tersimpan dalam tendon ini dilepaskan secara eksplosif, memberikan dorongan tambahan yang signifikan untuk lompatan. Sistem penyimpanan dan pelepasan energi elastis ini memungkinkan kelinci menghemat energi metabolik hingga 40%, dibandingkan jika mereka harus menggunakan kontraksi otot murni untuk setiap lompatan. Selama fase penerbangan, kelinci dapat menyesuaikan posisi tubuh mereka untuk mengoptimalkan jarak dan akurasi pendaratan. Kaki depan mereka berfungsi sebagai peredam kejut saat mendarat, menyerap energi kinetik, dan mempersiapkan tubuh untuk lompatan berikutnya. Frekuensi lompatan kelinci dapat mencapai 3-4 lompatan per detik
saat mereka berlari dengan kecepatan maksimal, menunjukkan efisiensi biomekanikal yang luar biasa. Sebagai hewan herbivora yang relatif kecil, kelinci menghadapi ancaman dari berbagai predator seperti rubah, burung pemangsa, musang, dan karnivora lainnya. Dalam situasi seperti ini, kecepatan dan kemampuan manuver menjadi kunci utama kelangsungan hidup. Gerakan melompat memungkinkan kelinci untuk mengubah arah dengan cepat dan tak terduga, membuat mereka sulit ditangkap oleh predator. Selain itu, kemampuan melompat juga memungkinkan kelinci untuk menavigasi medan yang sulit seperti semak belukar, bebatuan, atau area dengan vegetasi lebat di mana gerakan berjalan biasa akan menjadi tidak efisien. Evolusi telah memfavoritkan kelinci yang memiliki kemampuan melompat superior, sehingga gen-gen yang mendukung gerakan ini terus diturunkan dari generasi ke generasi, menghasilkan spesies kelinci modern yang kita kenal sekarang. Fenomena ini bukan kebetulan atau sekadar kebiasaan, melainkan hasil dari jutaan tahun evolusi yang telah membentuk kelinci menjadi makhluk yang sangat efisien dalam bertahan hidup. Gerakan melompat kelinci sebenarnya adalah sebuah keajaiban biomekanikal yang menggabungkan anatomi khusus, sistem saraf yang canggih, dan adaptasi evolusioner yang luar biasa. Dalam video ini kita akan mengupas tuntas rahasia ilmiah di balik gerakan melompat kelinci yang menggemaskan namun sangat fungsional ini. Mulai dari struktur tulang dan otot mereka, hingga gen khusus yang mengatur pola pergerakan unik ini. Untuk memahami mengapa kelinci melompat, kita harus melihat struktur anatomi mereka yang sangat berbeda dari hewan berkaki empat lainnya. Kelinci memiliki kaki belakang yang jauh lebih panjang dan kuat dibandingkan kaki depan mereka. Panjang kaki belakang kelinci bisa mencapai 2 kali lipat panjang kaki depan, dengan tulang metatarsal yang memanjang berfungsi sebagai tuas yang sangat efektif. Otot-otot kaki belakang kelinci, terutama otot gastrocnemius dan quadriceps, memiliki kekuatan yang luar biasa untuk ukuran tubuh mereka. Otot-otot ini mampu menghasilkan tenaga ledakan yang memungkinkan kelinci melompat hingga ketinggian 2 meter dan jarak horizontal hingga 3 meter dalam sekali lompatan. Struktur tulang kelinci juga sangat ringan, namun kuat, dengan kepadatan tulang yang dioptimalkan untuk gerakan cepat dan eksplosif. Kaki depan kelinci yang lebih pendek berfungsi sebagai penyeimbang dan peredam saat mendarat, bukan sebagai alat penggerak utama. Kombinasi anatomi ini membuat kelinci secara fisik lebih cocok untuk melompat daripada berjalan dengan pola langkah bergantian seperti hewan lain. Dari perspektif evolusi, kemampuan melompat kelinci adalah hasil adaptasi sebagai hewan mangsa yang harus bertahan hidup di alam liar yang penuh predator. Aspek biomekanikal dari gerakan melompat kelinci sangat menakjubkan dan melibatkan prinsip-prinsip fisika yang kompleks. Penelitian genetik terbaru telah mengungkap rahasia molekuler di balik kemampuan melompat kelinci. Sistem saraf kelinci telah berevolusi secara khusus untuk mendukung gerakan melompat yang kompleks dan terkoordinasi. Efisiensi energi adalah salah satu keunggulan utama gerakan melompat dibandingkan berjalan untuk kelinci. Perbandingan dengan hewan lain menunjukkan keunikan dan keunggulan sistem pergerakan kelinci. Adaptasi kelinci untuk melompat juga terlihat dalam aspek-aspek lain dari biologi mereka. Kesimpulannya, kemampuan melompat kelinci adalah hasil dari evolusi yang sangat canggih dan terintegrasi, melibatkan adaptasi anatomis, fisiologis, neurologis, dan genetik yang bekerja secara harmonis. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.